Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menyala bosku! Hari ini telah lahir keadilan dan kebenaran dari Pengadilan Negeri Bandung di tangan Hakim Eman Sulaiman. Oke. Ini saya selaku Polri walaupun sudah pensiun ya. Malu saya hari ini. Karena apa? Seperti ditampar berapa itu? Seluruh dalil penggugat dikabulkan. Apa enggak merah? Menyoroti dari sumber daya manusia ya. Penempatan personil di Polri di bidang apa saja harus sesuai dengan pendidikan, pengalaman, kemampuan dan integritas. Ini banyak dikeluhkan oleh adik-adik saya. Penempatan sekarang ini tidak merata gitu. Ada yang jadi Kapolda berturut-turut, ada yang Kapolda nggak diganti-ganti gitu kan. Sementara ada yang lain sampai nangis pun nggak akan jadi Kapolda. Itu level Kapolda ya. Level Dir Kadit tingkat Polda juga gitu. Jadi hanya orang yang kalau sistem jendela Johari yang kelihatan saja yang tempatkan. Soal dia bodoh, soal dia nggak punya pengalaman, nggak apa-apa. Itu. Nah, demikian juga penempatan penyidik-penyidik di Polda, di Polres, dan di Polsek. Ini siapa yang dekat pimpinan? Jangan begitu, dirubah ini. Satu ya. Yang kedua, putusan pengadilan ini, kesimpulan saya adalah pelajaran yang terbaik untuk Indonesia. Termasuk untuk lembaga. Hari ini telah lahir keadilan dan kebenaran dari Pengadilan Negeri Bandung di tangan Hakim Eman Sulaiman. Mari kita mengoreksi diri ya, khususnya lembaga-lembaga pengawas, misalnya Kompolnas tadi ya. Jangan lagi telah memberikan penilaian menjas gitu bahwa penyidikan telah sesuai dengan prosedur. Kami sudah cek bahwa ini bukan itu tugas Anda. Tugas Anda itu adalah untuk mengawasi, mengecek dan sebagainya, bukan untuk memberikan penilaian langsung di luar. Susno dan pengacara Tony turut bangga terhadap hakim dan sindir keras kinerja Polri pasca putusan bebas Peggy Setiawan. Dalam hal ini kuasa hukum Peggy mantan anggota TNI, Marwan Iswandi, mengabarkan keberadaan Peggy Perong yang sebenarnya dan akan ikut turun langsung mencari dan menangkap pelaku sebenarnya. Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Kalau masih ingin dipercaya oleh masyarakat, penyidik harus sportif, ya. Jangan ego, ya. Yang akan kami pertimbangkan nanti ganti rugi, nanti bisa kami gugat secara perdata ganti ruginya. Gitu. Saya yakin Bapak Kapolda mantan penyidik KPK ya, yang telah belajar mengenai ilmu kriminologi ya, sehingga dengan dibatalkannya tersangka Peggy Setiawan, maka saya yakin Bapak Kapolda bisa untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Saya yakin itu, karena Bapak Kapolda luar biasa ini. Mantan penyidik KPK loh, ya. Jadi luar biasa. Tapi dengan syarat. Bapak Kapolda yang harus turun langsung. Jangan percaya sama Direskrimum itu. Jangan percaya sama penyidik-penyidik yang sudah lama, yang sudah mempermalukan Polri. Ya. Yakin Bapak Kapolda mempunyai kemampuan yang luar biasa.
kami sudah dengar Bapak Kapolda mantan penyidik KPK. Jadi Bapak Kapolda ya itu luar biasa, harus Bapak nih Pak yang turun langsung menyidik ya, menyelidiki maupun menyidik perkara kasus Vina, karena ini tetap masih ada korban ya, sehingga ya harus dituntaskan. Ada Dani, ada Andi, dan ada Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan ya. Oke, mohon Bapak Kapolda yang terhormat, Bapak lah yang harus turun langsung ini Pak, karena Bapak yang mempunyai kemampuan, mempunyai integritas yang luar biasa Bapak Kapolda ini ya. Tolong dicatat baik-baik, ini poin yang sangat penting yang belum pernah dibahas oleh citizen, netizen, dan para ahli sebelumnya. Bicara bukti saintifik, selama ini kita berfokus pada buka CCTV, lalu cek DNA pada sperma yang ditemukan pada tubuh korban, lalu baca ulang hasil otopsi dokter. Tetapi pada berkas kasus hukum yang satu ini, saya baca adanya komunikasi antar pihak pada waktu-waktu menjelang ditemukannya kedua korban meninggal dunia di atas jembatan. Pertanyaan besarnya adalah, mana bukti forensik tentang komunikasi via gawai yang dilakukan oleh para pihak tersebut? Baik para saksi, para tersangka, maupun kedua korban. Sungguh-sungguh penting bagi Polri, serta juga bagi citizen dan netizen, untuk memberikan fokus pada tidak adanya bukti forensik terkait komunikasi via gawai yang dilakukan oleh para pihak pada kasus ini. Firasat saya mengatakan, Polda Jabar memiliki bukti forensik terkait komunikasi via gawai tersebut. Polda Jabar, firasat saya mengatakan, memiliki bukti bahwa mereka telah menyedot data dari gawai seluruh pihak. Nah, seyogianya itu dibuka terkait dengan siapa, jam berapa, dengan siapa, berkomunikasi tentang apa. 4 hal ini yang harus bisa diperlihatkan semestinya oleh pihak Polda Jabar. Firasat saya mengatakan, kalau bukti forensik terkait dengan komunikasi para pihak via gawai tersebut dibuka, boleh jadi tidak hanya tahun 2024 ini terkait PS yang nasibnya akan berubah, tapi boleh jadi nasib para terpidana yang sudah dihukum pada tahun 2017 pun tidak tertutup kemungkinan akan berbalik 180 derajat. Oleh karena itu, sekali lagi, teman-teman media, citizen, netizen, Mabes Polri, dan para advokat terpidana seyogyanya bersama-sama mencari di mana gerangan bukti forensik terkait komunikasi antar pihak via gawai pada waktu kejadian di tahun 2016 tersebut.